Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur novel Donghua Swallowed Star. Tanpa basa-basi, yuk langsung disedot. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, di negara kuno Yanfeng, para kaisar masih berdiskusi. Kaisar Fu yang sebelumnya hanya melihat pemandangan ini, dia mulai berkata, "Semua orang, sekarang ada ban-ban yang tidak lengkap dari 3 mayat garis keturunan Hunyuan tingkat tinggi di rumah harta karun, yang jumlahnya mencapai 50% dari ban mayat. Saya rasa saya bisa mengeluarkan semuanya dan membeli buah 1000 mimpi ini." Semuanya. Semua yang hadir menatap Kaisar Fu. Dalam benak para kaisar, mereka memiliki pemahaman umum tentang nilai buah 1000 mimpi, dan secara umum diyakini bahwa 20 hingga 30% dari mayat garis keturunan Hunyuan tertinggi adalah nilainya. Tapi sekarang Kaisar Fu mengusulkan mayat 50% penuh, yang benar-benar mengejutkan semua kaisar. 50%? Kaisar Yan mengurutkan kening dan menatap Kaisar Fu. Bahkan jika itu berasal dari mayat yang berbeda, 50% material mayat itu terlalu banyak. Kaisar lainnya tidak mengatakan apa-apa dan menatap Kaisar Fu. Kaisar Fu tersenyum tipis berkata, 50% bahan tubuh, apakah itu banyak? Menurutku itu tidak banyak sama sekali. Tapi menurutku jumlahnya cukup banyak. Kaisar Fu, apakah kamu sengaja mengambil harta klan dan memberikannya kepada jubah hitam ini? Apakah kamu tahu jubah hitam ini? Kata Kaisar Yan sambil mengerutkan kening. Kaisar Fu tidak mengatakan apa-apa, tetapi ekspresinya berubah dingin. Ini adalah diskusi kolektif antara para kaisar. Setiap kaisar dapat mengungkapkan pendapatnya sendiri. Kaisar Fu baru saja mengemukakan pendapatnya. Kaisar Yan, kamu mengatakan bahwa dia sengaja mengirim harta karun ke jubah hitam. Kamu bertindak terlalu jauh, kata Kaisar Xuan memarahi. Kaisar Fu baru saja mengemukakan pendapatnya. Keputusan akhir harus dibuat secara kolektif. Kaisar Chu Feng juga berbicara, cukup tidak puas. Kaisar Yan mencibir. Saya ingin melihat alasan apa yang dimiliki Kaisar Fu. Kaisar Fu melirik Kaisar Yan berkata, Kaisar Yan, di antara 13 kaisar, kamu telah menyebabkan masalah terbesar bagi keluarga kerajaan. Kamu adalah yang paling tidak memenuhi syarat untuk mengatakan ini. Ekspresi Kaisar Yan berubah dan dia berteriak dengan marah. Kaisar Fu, kamu menargetkanku lagi dan lagi. Hari ini kaulah yang menargetkanku. Kaisar Fu menatapnya dengan dingin. Aku adalah kaisar yang berkuasa saat ini. Apakah aku menutup mata terhadap kekacauanmu? Mengapa? Apakah kita akan membahas kekacauanmu hari ini? Kaisar Yan mencibir. Bahas yang itu saja. Jangan sebutkan yang lain. Aku ingin melihat mengapa kamu ingin menukar 50% bahan mayat dengan buah 1000 mimpi. Kaisar Fu melihat sekeliling. Mari kita lanjutkan pembicaraan tentang bisnis. Saya ingin bertanya, apakah Anda para kaisar dengan tulus ingin membeli buah 1000 mimpi ini? Atau Anda tidak ingin membelinya? Banyak kaisar yang hadir terkejut. Jika Anda hanya menawar 30% dari bahan mayat, apakah Anda pikir Anda dapat membeli buah 1000 mimpi? Kaisar Fu bertanya lagi. Saya yakin semua orang tahu bahwa kerajaan Guntur kuno memiliki lebih banyak bahan mayat daripada kita, dan mereka juga dapat menukar 30 hingga 40%, dan 3 ras alien utama umumnya menawar lebih tinggi daripada 2 bangsa kuno kita. Tapi saya rasa 3 ras alien utama tidak memiliki begitu banyak bahan mayat, kata Kaisar Yan.
tiga ras alien utama akan mengajukan syarat lain, seperti sejumlah kecil sisa-sisa kehidupan Hunyuan yang lebih rendah. Singkatnya, berdasarkan pemahamanku tentang tiga ras alien, tawaran mereka pasti lebih tinggi daripada tawaran dari dua negara kuno, kata Kaisar Fu. Para kaisar yang hadir terdiam. Iya, ini memang selalu terjadi. Tidak ada harta karun langka seperti itu di kampung halaman tiga ras asing utama, sehingga mereka bersedia membayar harga yang lebih tinggi untuk setiap harta karun langka. Semua orang tahu bahwa nilai harta karun itu adalah 30% dari bahan mayat. Namun, kemungkinan keberhasilannya sangat rendah. Jika Anda dengan tulus ingin membeli buah 1000 mimpi untuk leluhur, tawarannya harus melebihi 40% dari bahan mayat. Kita baru bisa berharap untuk melampaui tiga ras alien utama dan memenangkan buah 1000 mimpi, kata Kaisar Fu. Total di rumah harta karun kita ada 50%. Tawarannya 40%. Jika kita menaikkannya menjadi 50%, apakah ada perbedaan besar bagi kita? Apa juga yang bisa kita lakukan dengan bahan-bahan yang tersisa? Lagi pula, dengan 40% material mayat, kemungkinan keberhasilannya masih belum tinggi. Saya memperkirakan tawaran dari tiga ras alien utama akan berada dalam kisaran ini, atau mungkin bahkan lebih tinggi. Dengan 50% material mayat, saya berharap peluang kita bisa lebih besar lagi, kata Kaisar Fu. Membayar harga setinggi itu hanya untuk membeli buah 1000 mimpi ini, Kaisar Yuan mencibir. Kaisar Fu melihat sekeliling berkata, jangan lupa, benua asal telah memasuki tahap akhir. Para kaisar yang hadir merasa gembira dalam hati mereka. Seiring berjalannya waktu, harta karun terbaik yang dihasilkan di alam mimpi akan semakin langka. Dan sebelum benua asal berakhir, kita harus meninggalkan benua asal. Buah 1000 mimpi mungkin tidak banyak berguna bagi para leluhur. Namun, buah itu sangat berguna bagi kita, kata Kaisar Fu. Ke-11 kaisar lainnya tergerak hatinya. Bisakah harta karun kelas atas ini juga menjadi milik kita? Kaisar Kong tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Matanya menyala-nyala. Jumlah hutangku kepada klan tidak terlalu besar. Aku akan mengambil inisiatif untuk mengajukan permohonan kepada leluhur untuk membeli buah 1000 mimpi ini. Aku akan menanggung sendiri apa yang disebut harganya, kata Kaisar Fu. Kaisar Zhou yang selama ini diam, matanya berbinar dan berkata, saya juga akan melamarnya. Di antara 12 kaisar yang hadir, dalam hal utang, Kaisar Zhou dan Kaisar Fu berutang paling sedikit kepada klan, dan mereka semua masih memiliki cukup uang untuk membeli buah 1000 mimpi. Jadi itu rencanamu? Lagi pula, kita akan meninggalkan benua asal. Kita tidak akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan harta karun terbaik seperti itu di masa depan. Masing-masing kaisar ini sedikit bersemangat. Mereka tidak akan dapat hidup di era benua asal berikutnya. Setelah meninggalkan benua asal, mereka tidak akan dapat bertahan hidup. Ingin mendapatkan harta karun tingkat ini akan terlalu sulit. Saya bersedia membelinya dengan harga 50% dari bahan mayat. Dan saya juga akan berinisiatif mengajukan permohonan untuk membeli buah 1000 mimpi dari leluhur. Tidak peduli seberapa tinggi harganya, saya akan menanggungnya sendiri, kata Kaisar Fu sambil melihat sekeliling. Jika kita memberikan 50% dari bahan mayat, semua orang, apakah kalian masih punya pendapat? Baiklah, Kaisar Qi mengangguk. Ketika saatnya tiba, aku akan melamar pada leluhur, dan semua orang akan mengandalkan kemampuan mereka. Kaisar Fu juga mengangguk. Kaisar Fu memang menginginkan buah 1000 mimpi. Setelah memakannya, Anda dapat mengalami ribuan reinkarnasi dalam mimpi. Pelatih seperti halnya di dunia mimpi, mengumpulkan wawasan dan mengasah jiwa Anda. Harta karun seperti itu sangat berharga. Saya juga tidak keberatan, Kaisar Xuan mengangguk. Kaisar Fu, kamu bisa menanggungnya sendiri. Tentu saja kamu tidak keberatan. Kaisar Kong menghela nafas. Sayang sekali, aku tidak mampu membelinya.
Kaisar Zhou menggelengkan kepalanya. Tidak ada kaisar yang keberatan, bahkan Kaisar Yan tidak keberatan saat ini. Mereka dapat melihat bahwa keputusan Kaisar Fu pasti akan melebihi setengahnya. Kalau begitu, masalahnya sudah selesai. Kaisar Fu mengangguk. Kaisar Fu, Kaisar Yan tiba-tiba berkata, jika Jubah Hitam menyetujui transaksi ini, bisakah aku menontonnya? Kaisar Fu melirik Kaisar Yan tersenyum dan mengangguk. Tentu saja. Kaisar Yan mengangguk. Scene berganti. Di istana Kaisar Yan, Kaisar Wu, dan Kaisar Shi sedang berkumpul. Kakak, apakah kamu akan mengawasi transaksi ini? Kaisar Wu menatap Kaisar Yan dengan bingung. Kaisar Yan mengangguk. Kau harus tahu bahwa aku adalah orang pertama di seluruh keluarga kerajaan yang menjadi kaisar. Dan Kaisar Fu adalah orang kedua yang menjadi kaisar. Saat itu, kami berdua membudidayakan garis keturunan Hunyuan dan memiliki hubungan yang dalam. Aku juga banyak membantunya. Kaisar Wu dan Kaisar Shi keduanya mengangguk. Di antara seluruh keluarga kerajaan, akulah yang paling mengenal Kaisar Wu. Aku selalu ingin membujuk Kaisar Fu untuk bergabung dengan kami. Setelah meninggalkan benua asal, kami berempat dapat bekerja sama, kata Kaisar Yan. Dengan kemampuan formasi Kaisar Fu, jika dia bergabung dengan kita, kekuatan tim kita setidaknya akan berlipat ganda. Kaisar Wu mengangguk. Tapi saudaraku, kamu telah berusaha keras untuk memenangkan hatinya. Tapi dia bahkan tidak peduli, kata Kaisar Wu. Iya, Kaisar Yan mengangguk. Temperamen Kaisar Fu lembut di permukaan, tetapi sebenarnya dia sangat tegas. Saat itu dia tidak ragu untuk melepaskan garis keturunan Hunyuan dan memilih untuk berinkarnasi. Kadang-kadang dia memberiku sedikit muka, tetapi kadang-kadang dia berdiri tepat di hadapanku. Dia tidak terpengaruh oleh kebaikan. Aku tidak bisa mempengaruhi keputusannya. Aku sudah lama tahu bahwa mustahil baginya untuk bergabung dengan kita, kata Kaisar Yan. Hanya saja kali ini sangat jarang baginya untuk begitu ngotot dengan caranya sendiri. Meskipun penjelasannya cukup masuk akal, tetapi aku sudah bersamanya terlalu lama dan aku memahaminya. Aku merasa ada sesuatu yang tidak beres, jadi aku akan mengawasi transaksi ini. Dan kebetulan aku cukup tertarik dengan jubah hitam itu, kata Kaisar Yan. Kaisar Yan, jangan jadi musuh Kaisar Fu. Kaisar Shi yang selama ini diam, dia tiba-tiba berkata, kau tidak akan bisa melawannya. Kaisar Yan terkejut, menatap istrinya dan tersenyum. Aku tahu, dalam hal perhitungan, siapa di benua asal yang dapat melampauinya. Sejujurnya, meskipun semua orang mengatakan bahwa identitas jubah hitam itu misterius dan tidak diketahui, jika ada orang dari dua negara kuno yang dapat menebak identitasnya, saya pikir Kaisar Fu adalah orang pertama yang dapat diduga. Kali ini jubah hitam bertarung melawan Kaisar Jiu Feng dan Kaisar Fu. Dapat dipastikan bahwa jubah hitam memiliki tubuh yang tidak kalah dari bentuk kehidupan tertinggi, kata Kaisar Yan. Tubuh fisiknya mengerikan dan kehendak spiritualnya melampaui tingkat Raja Dewa. Bagaimanapun, Kaisar Boren telah dikultivasikan oleh sumber daya keluarga kerajaan. Jubah hitam ini dapat mencapai tingkat ini sebagai praktisi yang bebas, yang bakal lebih mengerikan daripada Kaisar Bu. Aku punya firasat bahwa mungkin ada hubungan antara Kaisar Fu dan jubah hitam ini, kata Kaisar Yan. Benua asal telah memasuki tahap akhir, jadi kita harus lebih waspada. Kaisar Yan memandang Kaisar Shi dan Kaisar Wu. Setiap peluang besar, kita bertiga harus berjuang untuk itu. Kekuatan di benua asal terbatas pada batas atas alam tertinggi. Jadi, selama mereka dapat ikut campur, kita juga dapat ikut campur. Semakin banyak peluang yang kita menangkan, semakin kuat pula kita. Hanya ketika meninggalkan benua asal di masa depan, kita bertiga dapat menjalani kehidupan yang lebih baik, kata Kaisar Yan. Kaisar Wu dan Kaisar Shi keduanya mengangguk. Di tempat Luo Feng, saat ini Luo Feng menerima balasan dari dua kerajaan kuno.
Kerajaan kuno Guntur bersedia menyediakan sekitar 30% bahan mayat. 30% bahan mayat ini berasal dari dua mayat berbeda dari garis keturunan Hunyuan di alam tertinggi. Sementara itu, kerajaan kuno Yanfeng bersedia menyediakan sekitar 50% bahan mayat yang berasal dari tiga mayat berbeda dari garis keturunan Hunyuan di alam tertinggi. Kerajaan kuno Yanfeng telah memberi begitu banyak. Kumam Luo Feng terkejut. Kondisi negara kuno Yanfeng Anda sedikit lebih baik daripada tiga ras asing utama. Saya bersedia menjual buah 1000 mimpi kepada Anda. Luo Feng menanggapi kerajaan kuno Yanfeng melalui jimat, dan kedua belah pihak juga menentukan waktu dan tempat untuk penyerahan. Scene berganti. Sebuah kota kecil bernama Kota Puncak Salju di perbatasan kerajaan Yanfeng kuno. Kota ini dibangun di atas gunung yang megah. Salju turun sepanjang tahun. Tidak banyak praktisi yang tinggal di sini, hanya beberapa miliar. Titik tertinggi di kota ini juga merupakan puncak tertinggi dari seluruh jajaran Gunung Agung. Saat ini, tempat ini ditutup sepenuhnya, dan semua praktisi dilarang mendekatinya. Luo Feng mengenakan jubah hitam dan topeng emas muncul di langit. Kali ini tubuhnya berada dalam kondisi di mana dia dapat mengeluarkan kekuatan terkuatnya, mencapai bentuk kehidupan dunia dengan cadangan energi 56 kali lipat dari tubuh dewa yang sempurna. Dan Luo Feng juga membawa menara bintang. Luo Feng melangkah dan mencapai puncak gunung. Sudah ada dua orang di sisi puncak gunung, dan aura mereka secara alami mempengaruhi dunia di sekitarnya. Mereka adalah Kaisar Fu dan Kaisar Yan. Kami datang. Kaisar Fu dan Kaisar Yan juga melihat orang kuat berjubah hitam dan berwajah emas muncul. Apakah ini kekuatan Luo He yang sebenarnya? Kaisar Fu mengamati Luo Feng dengan rasa ingin tahu. Ini adalah pertama kalinya dia melihat jubah hitam dan wajah emas Luo Feng. Sebagai eksistensi terkuat di seluruh benua asal dalam menyimpulkan rahasia surga, dia dapat mengumpulkan sejumlah besar informasi dengan melihatnya dengan matanya sendiri. Kemanapun Luo He pergi, kekosongan itu selalu tertekan. Kekuatan hidupnya lebih tinggi dariku dan Kaisar Yan. Kaisar Fu langsung membuat penilaian. Dalam hal kekuatan hidup, di antara 12 kaisar, hanya Kaisar Ming yang tidak kalah darinya. Kaisar Fu membenarkan hal ini. Tentu saja, dia secara naluriah mengecualikan Kaisar Qin. Apakah Kaisar Fu sedang mengamati jubah hitam ini? Pikir Kaisar Yan. Dia tidak dapat melihat kebenaran dan kepalsuan Luo Feng, tetapi dia sangat mengenal Kaisar Fu dan sangat melihat. Dia tidak dapat melihat kebenaran dan kepalsuan Luo Feng, tetapi dia sangat mengenal Kaisar Fu dan dapat melihat sekilas bahwa ini adalah pengamatan cermat Kaisar Fu. Apakah tebakanku salah? Kaisar Fu dan jubah hitam tidak saling mengenal. Luo Feng datang saat ini dan berkata sambil tersenyum. Saya benar-benar merasa terhormat bisa bertemu dengan dua kaisar. Yang satu adalah kaisar yang berkuasa saat ini di negara kuno Yanfeng, dan yang lainnya adalah kaisar pertama di masa lalu. Ini juga pertama kalinya kita bertemu dengan saudara jubah hitam. Kaisar Yan juga berkata sambil tersenyum. Ini pertama kalinya aku bertemu dengan saudara jubah hitam. Sungguh luar biasa. Kaisar Fu juga memuji. Suasana pertemuan kedua belah pihak cukup baik. Luo Feng berkata, aku membawa buah 1000 mimpi. Bahan biologis garis keturunan Hunyuan alam tertinggi. Apakah kamu membawanya? Tentu saja aku membawanya, kata Kaisar Fu. Kali ini Kaisar Fu menentang segala rintangan dan ingin menukar 50% bahan mayat dengan buah ini, kata Kaisar Yan yang juga memperhatikan perubahan ekspresi dan nafas Kaisar Fu dan Luo He. Kaisar Fu memandang Kaisar Yan dan berkata, memang aku yang bertanggung jawab. Menurut pendapat kaisar lain, 20% hingga 30% bahan mayat sudah cukup. 20% hingga 30% tidak dapat ditukar dengan buah 1000 mimpiku. Tawaran 3 ras alien cukup untuk menyamai 40% material mayat, kata Luo Feng sambil tersenyum
Periksa harta karun itu. Kaisar Fu melambaikan tangannya dan sebuah kantong angkasa hitam muncul. Kantong itu terbuka dan di dalamnya terdapat material mayat besar dari makhluk garis keturunan Hunyuan alam tertinggi. Luo Feng pun mengeluarkan kotak harta karun itu dengan jentikan tangannya, membuka kotak harta karun itu, dan di dalamnya terdapat buah seribu mimpi. Kedua pihak memeriksa barang tersebut pada saat yang sama. Luo Feng juga memasuki kantong luar angkasa dengan sedikit pikirannya untuk melihat lebih dekat. Bahan-bahan ini memang berasal dari makhluk berkepala 3 dan semuanya dibudidayakan secara lokal di benua asal. Luo Feng membuat penilaian. Totalnya sekitar 50% dari bahan mayat. Ini memang buah seribu mimpi, kata Kaisar Fu yang membenarkannya. Tidak ada masalah, mari kita bertukar. Kaisar Fu melambaikan tangannya dan tas ruang angkasa itu terbang ke Luo Feng. Luo Feng memikirkannya dan kotak harta karun itu pun terbang ke Kaisar Fu. Kedua belah pihak sangat waspada dan khawatir akan dirampok. Harta karun itu terbang satu sama lain tanpa ada liku-liku. Bagus sekali. Luo Feng mengulurkan tangan dan mengambil tas antariksa itu. Jika ada 4 harta karun, negara kuno Yanfeng kami selalu senang membelinya, kata Kaisar Fu sambil menyimpan kotak harta karun itu. Transaksi berhasil dan kedua belah pihak bernapas lega. Hahaha, aturan lamaku. Jika ada harta karun, saya biasanya akan bernegosiasi dengan 5 pihak dan penawaran tertinggi akan menang. Luo Feng dalam suasana hati yang baik. Kalau begitu, saya akan pergi dulu, kata Luo Feng. Saudara Jubah Hitam. Saudara Jubah Hitam, aku ingin bertanya satu hal lagi. Mengapa kau membunuh 3 raja negara Si? Kaisar Yan tiba-tiba bertanya. Luo Feng meliriknya dan tersenyum. Bunuh saja jika kau mau. Apa kau butuh alasan? Setelah berkata demikian, Luo Feng melangkah maju menjadi kilatan cahaya hitam lalu menghilang. Si jubah hitam ini punya sifat pemarah, kata Kaisar Yan. Dengan kekuatan yang kuat, tentu saja dia memiliki temperamen yang buruk, kata Kaisar Fu. Ayo pergi. Kaisar Fu sudah pergi, dia belum mengirim buah seribu mimpi ke rumah harta karun suku. Kaisar Yan berdiri di sana sedikit mengernyit. Rasanya mereka tidak begitu akrab satu sama lain. Kaisar Yan sedikit bingung. Dan si jubah hitam ini sama sekali tidak peduli padaku. Kaisar Yan dapat menilai kecerobohan dalam kata-kata itu. Tapi menarik. Kaisar Yan tersenyum. Karena kamu sudah muncul, aku akan mencari tahu identitasmu. Lalu dia menghilang tanpa jejak dan kembali ke kota Yan. Scene berganti di kota Huyang, ruangan tenang istana penguasa kota. Salah satu lantai pertama menara bintang. Di sini, Luo Feng juga mengeluarkan bahan-bahan mayat dari kantong luar angkasa. Material mayat besar dan 3 makhluk garis keturunan Hunyuan alam pamungkas tersebar di ruang ini. Mereka menumpuk seperti gunung. Tanduk putih keperakan besar itu panjangnya triliunan kilometer. Semuanya dibudidayakan secara lokal di benua asal, kata Luo Feng. Dia sangat puas ketika dia memeriksa barang-barang itu sebelumnya. Saat dia melihatnya, dia menilai bahwa kemampuannya yang tak terlihat dan tak berbentuk selama struktur internalnya dipelajari secara menyeluruh, itu dapat diubah. Makhluk-makhluk garis keturunan Hunyuan ini memiliki kecerdasan biasa dan alam yang rendah, tetapi mereka semua dapat menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Tubuh ini benar-benar mengerikan. Mata Luo Feng terasa membara. Ada 3 hantu besar yang mengembun di langit di atas material mayat ini. Inilah keinginan darah. Itu adalah sisa kehendak kehidupan kekacauan. Sumber garis keturunan makhluk berkepala 3. Satu dengan wujud makhluk berkuku dan bercakar 8. Satu lagi dengan wujud ular. Dan satu lagi dengan wujud makhluk berbulu. Tapi Luo Feng tidak peduli dengan sisa kehendak ini. Tubuh itu sendiri bahkan lebih mengerikan daripada bentuk kehidupan pamungkas yang telah kita kembangkan. Gumam Luo Feng. Dia berdiri di depan tubuh ular besar. Tubuh ini panjangnya lebih dari 1 juta miliar kilometer
Luo Feng mengamati dengan seksama. Ia memiliki bentuk fase 24, fase segala sesuatu, dan fase 3 dunia, dan selanjutnya. Luo Feng terkesima saat melihatnya. Yang dapat kulihat hanyalah 7 fase. Makhluk berkuku banyak, bercakar, dan bertanduk satu ini, saya dapat melihat bahwa ia memiliki ke-6 aspek tersebut. Aku bisa melihat bahwa makhluk berbulu ini memiliki ke-10 karakteristik itu. Luo Feng tercengang saat melihatnya. Makhluk ini seharusnya bisa dengan mudah melakukan perjalanan di berbagai garis waktu dan bisa berukuran besar atau kecil, atau bisa menelan dunia. Secara umum, makin banyak aspek fisik yang dimiliki suatu tubuh, makin kuat pula tubuh tersebut. Makhluk berkuku banyak dan bercakar, serta bertanduk satu ini sedikit lebih mudah untuk dibudidayakan, Luo Feng berpikir. Namun sekarang, aku hanya mengetahui satu, yaitu bentuk fase 24, dan aku masih perlu memahami 5 bentuk lainnya. Luo Feng mengamati materi dan 3 jenis makhluk, 6 fase, 7 fase, dan 10 fase. Beberapa di antaranya tumpang tindih. Secara keseluruhan, materi ini dapat mengungkapkan 15 fase secara lengkap. Melihat materi nyata dengan mata kepala sendiri, rasanya berbeda dengan bermeditasi pada Dao Agung. Dengan benda fisik di tangan, Luo Feng merasa bahwa kesulitannya jauh lebih rendah dengan panduan terperinci saat belajar. Di masa lalu, Luo Feng membuat sketsa polarisasi yang tak terhitung jumlahnya dari udara tipis dan menyimpulkan bentuk lainnya. Ngomong-ngomong, di mana Morosa? Luo Feng kemudian teringat bahwa salah satu alasan utama membeli material ini adalah untuk pertumbuhan Morosa. Luo Feng segera mengambil beberapa pecahan material mayat tersebut dan mengambil sekitar 1%-nya. Morosa, Luo Feng mengirimkan pesan dari benaknya. Tak lama kemudian, Morosa tiba dan dipanggil ke Menara Bintang. Tuan, ada apa? Morosa melihat tumpukan besar bahan mayat yang menumpuk seperti gunung, dan matanya tidak bisa menahan diri untuk tidak melebar. Bau bahan mayat ini sangat kuat. Ini, Morosa tak dapat mempercayainya. Makanan terbaik yang pernah dimakannya hanyalah sebagian tubuh makhluk dengan garis keturunan Hunyuan di tingkat kedua Raja Dewa, yang jauh lebih sedikit daripada apa yang dilihatnya sekarang. Tuan, apakah ini? Apakah ini disiapkan untukku? Morosa menatap Luo Feng dengan penuh semangat. Luo Feng menatapnya sambil tersenyum dan mengangguk. Tentu saja. Hebat, Tuan. Ada sangat baik. Morosa sangat gembira. Pada saat ini, dia hanya merasakan bahwa dunia di tubuhnya memiliki keinginan naluriah untuk menelan makanan ini. Dia merasakan bahwa makanan di depannya cukup untuk mendorongnya ke tingkat kehidupan tertinggi dan menjadi binatang sektor sejati. Untuk mendapatkan makanan ini, aku menghabiskan banyak uang. Luo Feng mendesah penuh emosi. Tuan, harga yang Anda bayarkan sepadan. Morosa gembira. Saya benar-benar yakin bahwa makanan ini cukup untuk membuatku mencapai kondisi tertinggi. Dengan begitu, saya akan dapat membantu Tuan. Kamu harus menyimpan sebagian dari makanan ini, Luo Feng mendesak. Jika kamu memakan 70% hingga 80% darinya, kamu dapat mencapai kondisi puncak. Sisanya harus dikembalikan kepadaku. Aku masih membutuhkannya. Jangan khawatir, aku tidak akan membutuhkannya saat aku mencapai alam tertinggi. Cepat kirim aku ke tempat peristirahatan. Aku tidak sabar, kata Morosa. Hahaha, cepatlah. Luo Feng tersenyum dan melambaikan tangannya, memindahkan tumpukan material mayat seperti barisan pegunungan yang berkesinambungan dan Morosa ke tingkat ruang angkasa yang lainnya. Bersambung. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Tunggu jawabannya di episode selanjutnya. Dadah, semoga paham.